Ketika Indonesia ulang tahun yang ke-75, dulu para pemimpin kita saat menulis pembukaan Undang-Undang Dasar itu, setiap satu kata yang akan dimasukkan didiskusikan panjang dan lebar, sampai akhirnya keluarlah surat Ar-Ra'du ayat 11. Dengan berkat rahmat Allah dan dengan didorong oleh keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ar-Ra'du ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka berinisiatif untuk melakukan perubahan. Maka ada keinginan luhur untuk kehidupan kebangsaan yang bebas ditambah dengan rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah tidak terjadi. Tiba-tiba dibuat simbol, dan itu sangat terang bagi setiap orang yang matanya melek untuk melihat palang salib yang terlihat. Karena itu simbol. Karena simbol itu adalah simbol kekufuran, maka itu diruntuhkan oleh Rasulullah. Ngapain repot-repot meruntuhkan berhala? Sebab berhala itu kalaupun diruntuhkan, bila akidahnya masih salah, dia akan bangun berhala lain. Maka tidak mungkin simbol tentang peringatan 75 tahun Indonesia merdeka itu lahir begitu saja tanpa ada izin dan restu dari orang yang berkuasa. Maka umat Islam lagi-lagi tersinggung. Ini jadi masalah. Maka ini persoalan akidah. Jadi kalau kita terbiasa akrab dengan pelang salib, bukankah kita diajarkan ketika nonton televisi orang-orang kafir yang main bola tersebut, yang Kristen begitu bersyukur langsung pasang pelang salib di badannya. Kita berhutang kepada olahragawan Islam, begitu berhasil mereka langsung sujud syukur. Itu hanya lambang, simbol, tetapi itulah dakwah. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Islam itu pun mengagung-agungkan simbol. Makanya ada hadis Nabi yang menyatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia digolongkan dalam kelompok kaum tersebut. Simbol ini pun ada syaratnya, menjadi identitas yang jelas dan hanya dipakai oleh komunitas tersebut. Makanya ulama sampai berbeda pendapat persoalan tepuk tangan. Tepuk tangan itu simbol. Kenapa terjadi keributan bab tepuk tangan? Bukan ribut karena tangan ditepuk, tapi perbedaan pendapat seputar hukum tepuk tangan. Karena sebuah hadis Nabi, man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbihir rijalu walitusfiqin nisa innamat tasfiqu lin nisa. Barang siapa ketika sedang salat berjamaah merasa ada sesuatu yang ganjil, maka hendaklah jamaah laki-laki bertasbih dan jamaah perempuan bertepuk tangan. Masalahnya di ujung hadis, salah satu dari periwayatan hadis ini terdapat pernyataan innamat tasfiqu lin nisa, tepuk tangan itu hanya untuk orang perempuan saja. Maka ulama yang katakan laki-laki tidak boleh tepuk tangan baik di dalam atau di luar salat, karena penegasan Nabi tepuk tangan itu hanya untuk perempuan saja. Jadi kalau ada laki-laki tepuk tangan seolah-olah dia seperti perempuan. Tasyabbaha biqaumin. Nah, kemudian terjadi perbedaan. Apakah itu berlaku khusus dalam salat karena hadis ini berbicara tentang salat, ataukah berlaku di luar salat? Itu bab yang menagih. Ini sebagai contoh tentang simbol. Lalu yang kedua, bukankah patung-patung di sekitar Ka'bah itu hanya simbol? Yang jadi masalah akidahnya karena mereka menyembah. Tapi kalaulah orang-orang Mekah itu sudah masuk Islam, tidak lagi menyembah berhala, hanya menyembah Allah Ta'ala, kenapa tidak dijadikan berhala-berhala itu sebagai sebuah situs saja, sebagai aset budaya untuk kunjungan-kunjungan wisata? Tidak, karena itu simbol. Karena simbol itu adalah simbol kekufuran, maka itu diruntuhkan oleh Rasulullah. Ngapain repot-repot meruntuhkan berhala? Sebab berhala itu kalaupun diruntuhkan, bila akidahnya masih salah, dia akan bangun berhala lain. Ini akidahnya sudah benar, kecil sekali potensi akan dibangun berhala yang lain. Untuk apa diganggu berhala ini oleh Nabi? Karena itu adalah simbol. Dan semua orang memegang simbol ini. Orang Kristen ketika memerangi Islam dalam perang salib, kenapa disebut salib? Karena semua yang melekat pada tentera mereka berbentuk salib. Baju mereka adalah lambang salib. Zirah mereka sampai helmnya itu berbentuk salib. Pedang mereka berbentuk salib. Panah mereka berbentuk salib. Kemana-mana mereka bawa salib itu. Kenapa?
karena itu simbol khas pada mereka. Kita umat Islam pakai bulan dan bintang, walaupun yang kemarin itu nggak jadi, itu bukan karena bulan bintangnya, itu karena ada garis hitam dengan les merahnya. Itu jadi masalah. Nah, maka di negara-negara Islam, karena salib itu bahasa Arab, diadopsi ke dalam bahasa Indonesia karena orang Indonesia miskin kosakata. Salib dalam bahasa Inggris disebut cross. Orang Arab saking bencinya salib itu sebagai perlambangan orang kafir, maka lembaga sosial mereka itu disebut dengan Red Crescent, Hilalul Ahmar, bulan sabit merah. Tapi di Indonesia karena mayoritas Kristen, maka kita namakan Palang Merah Indonesia. Sebab di sini mayoritasnya Kristen, sedikit sekali umat Islam. Makanya rumah sakit BSMI itu bulan sabit merah Indonesia kecil sekali. Yang ada adalah rumah sakit PMI, Palang Merah Indonesia. Ini masalahnya kita. Dulu ketika baru selesai tsunami dibangun rumah sakit ibu dan anak di samping Belang Padang. Palang salib biraya budukna. Merah lagi. Simbol. Maka simbol ini sangat penting. Nah, kalau kita ke Arab, itu ada Burjul Khalifah, gedung yang berbentuk lancip ke arah laut, kemudian berbentuk cembung ke arah daratan. Gedung itu dibangun, arsiteknya orang Perancis. Setelah gedung ini selesai dibangun, dengan bangga dia umumkan ke seluruh dunia, saya sudah berhasil membangun palang salib terbesar di dunia ini di jantung umat Islam, di Arab. Kenapa? Ternyata tulang yang dari arah laut tersebut, dengan alasan arsitektur, dibuatlah restoran terapung di atasnya berbentuk salib. Nanti boleh dicek di internet, di Google, Burjul Khalifah. Coba ambil yang dari arah lautnya. Itu kalau ada cat merek Jotun selalu mengiklankan Burjul Khalifah tersebut. Dan itu dirancang dengan tidak ada toleransi sama sekali untuk diubah. Apabila bangunan palang salib itu diubah, maka akan merusak struktur bangunan seluruhnya. Maka terpaksa raja-raja di sana mempertahankan itu karena aset itu adalah investasi mereka. Padahal kalau orang melihat dari arah laut, itu palang salib terbesar di dunia ada di Arab. Makanya ketika Indonesia ulang tahun yang ke-75, dulu para pemimpin kita saat menulis pembukaan Undang-Undang Dasar, itu setiap satu kata yang akan dimasukkan didiskusikan panjang dan lebar, sampai akhirnya keluarlah surat Ar-Ra'du ayat 11. Dengan berkat rahmat Allah dan dengan didorong oleh keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ar-Ra'du ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka berinisiatif untuk melakukan perubahan. Maka ada keinginan luhur untuk kehidupan kebangsaan yang bebas ditambah dengan rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah tidak terjadi. Tiba-tiba dibuat simbol, dan itu sangat terang bagi setiap orang yang matanya melek untuk melihat palang salib yang terlihat. Palang salib terlihat. Nah, pertanyaannya, bukankah setiap simbol itu sebelum disahkan tentu ada diskusi-diskusi panjang untuk sampai ke sana? Dulu saja ketika Pertamina masih lambangnya kuda laut, diubah menjadi Pertamina dalam bentuk yang sekarang, biaya konsultannya hanya 2 miliar. Nggak besar 2 miliar itu biaya konsultan untuk merancang simbol Pertamina yang kita lihat sekarang ini. Nah, nanti coba keluar yang sana lihat SPBU, itu ada lambang Pertamina seperti P tersebut. Biaya konsultannya hanya 2 miliar. Tapi ternyata saat itu DPR ribut. Kenapa? Bukan persoalan 2 miliar biaya konsultan, tapi berapa banyak yang harus dirancang seluruh Indonesia di setiap SPBU tersebut. Miliaran lagi, semua harus diganti. Dan apa filosofinya? Maka tidak mungkin simbol tentang peringatan 75 tahun Indonesia merdeka itu lahir begitu saja tanpa ada izin dan restu dari orang yang berkuasa. Maka umat Islam lagi-lagi tersinggung. Ini jadi masalah. Maka ini persoalan akidah. Jadi kalau kita terbiasa akrab dengan palang salib, bukankah kita diajarkan ketika nonton televisi orang-orang kafir yang main bola tersebut, yang Kristen, begitu bersyukur langsung pasang palang salib di badannya. Kita berhutang kepada olahragawan Islam, begitu berhasil mereka langsung sujud syukur. Itu hanya lambang, simbol, tetapi itulah dakwah.
Amai tanyo bener Kure tanyo bener Ngak selamat donya akhirat Ile tanyo